Nah, oke Sobat Blank Rekreasi, hari ini saya lagi ditemenin dengan Claresta Taufan. Sudah gak asing lagi, dia itu host dari Jejak Petualang Trans 7. Saya mau penasaran nih, tanya-tanya petualangan-petualangan dia selama di Jejak Petualang ini yang berkesan. Gimana, Mbak? Yang apa nih berkesannya itu yang mana maksudnya? Yang paling berkesannya Dalam hal yang apa? berpetualangnya, yang Semuanya lebih ada adrenalin, lebih ekstrim adrenalin. gitu. Mungkin kalau adrenalin, mungkin saat pertama kali banget highline, slackline itu di Jawa. Oh, Jawa aja. Itu di Gunung Sari Purba. Nah, itu tuh ketinggiannya lebih dari 100 meter dengan jarak antar tebingnya itu lebih dari 60 meter. Dan itu pertama kali banget aku slackline, apalagi di ketinggian segitu. Awalnya tuh deg-degan, tapi jujur pas udah di atas udah mulai pasang-pasang jalurnya udah biasa sih. Pas udah mulai masuk ke jalurnya di tengah-tengah tuh kayak pas banget sunset kan, tuh kayak aduh bagus banget, seru banget, jadi malah nggak mau turun rasanya. Tapi udah terbiasa dengan ketinggian ya? Ketinggian terbiasa karena sering kali ya. Karena sebenarnya tuh aku kalau dari dulu emang adrenalin seeker tapi berhubung aku anak perempuan satu-satunya dan anak kecil, Roman gitu ya? si papa ini protektif sekali gitu. Jadi kayak kalau mau diving, mau rock climbing, mau apa tuh pasti, atau sama binatang-binatang buas, pasti tuh orang tua, khususnya papa tuh pasti ada worry-nya lah Khawatir gitu. gitu ya? Tapi dengan berjalannya waktu udah lihat dengan jalannya waktu ya aku bisa handle itu dan tahu pasti safety nomor satu, baik lagi liputan maupun di luar liputan, apapun kegiatan itu ya papa percaya sih lama-lama. Tapi tetap selalu diingetin harus safety itu harus di double check lah, minimal 2 kali cek. Jadi udah ada rasa kepercayaan dari keluarga, udah ada gitu ya? Jadi apapun kegiatannya, apalagi extreme sport, mau di atas ketinggian, mau di kedalaman laut, harus safety nomor satu. Dan gak boleh kasarnya tuh gak boleh bertindak bodoh, gak boleh asal diving asal masuk gitu. Jadi harus benar-benar safety gitu ya? Mau rock climbing asal manjat nggak, harus safety-nya harus tepat, terus juga ditemenin sama instruktur yang berpengalaman gitu. Udah make sure everything is fine, everything is good, everything ready baru naik. Jangan gegabah gitu. Nah begitu sahabat rekreasi, jika anda ingin berpetualang yang lebih ekstrim, jangan lupa safety-nya dipakai ya. Betul, nomor satu. Terus saya mau nanya lagi nih, Ya, boleh. dalam berpetualang ini selama ini nih Mbak Claresta, ada hal-hal yang apa namanya? Pasti dong apa namanya? Bete atau gimana, cenderung gimana? Sebenarnya apa ya? Gak ke hati nih. Ada sih pasti kan, namanya manusia pasti kan moodnya bisa naik turun gitu. Kadang kita di sini pikirannya di mana gitu. Tapi kalau yang udah sih seringnya justru pas lagi mau ninggalin lokasi. Biasanya kalau lokasi berkesan ya, kayak waktu itu pas lagi liputan ke Kombay itu di Bovendigul Papua, dari Merauke itu jaraknya 2 hari. Gitu 2 hari kita harus naik mobil double cabin, terus 4x4, terus harus naik longboat, masih jalur darat, lanjut lagi lewat naik motocross. Itu 2 hari. Pas kita di sana itu benar-benar tidurnya di rumah pohon. Begitu? Ya, di rumah pohon. Jalannya juga rusak banget. Satu jalannya benar-benar yang masih tanah tuh bisa kedalaman tanah 1,5 meter, yang jeblos ya udah jeblos, kita harus dorong lagi gitu. Pas di sana kayak ini saudara kita gitu. Ini kita di negara yang sama, kenapa beda banget nasibnya gitu loh. Jadi berkesan gitu di sana lebih kayak di mereka tuh membuat kita bersyukur gitu. Sesimpel kayak ya ampun, alhamdulillah ya di rumah ada keran. Karena di sana mereka harus jalan berkilo-kilometer, kurang lebih 2-3 jam untuk mendapatkan air gitu. Terus sesimpel alhamdulillah di rumah ada akses masuk mobil, masuk motor gitu. Kita lebih beruntung gitu, mereka nggak punya gitu. Dan di sana pun kita diterima sebagai keluarga, makanya pas kita balik itu baik akunya maupun ibu di sana, aku masih namanya Jenny, panggilnya Mama Jenny. Jadi kita Mbak Claresta udah kan sering nih putar-putar pulau di Indonesia, jadi tambah keluarga ya, tambah sahabat juga ya, benar. Nambah pengalaman sih yang enggak kalau kita di rumah gitu, atau mungkin pergi traveling mungkin nggak dapet pengalaman seperti itu sih. Jadi intinya
nggak moodnya bukan karena ninggalin dari yang ada di hati ya. Ya, Yang penting mah intinya hati tetap harus sehat ya. Iya. jiwa dan Oh, raga. jiwa dan raga. Takutnya- Sakit hati liver Ya, maksudnya. bukannya kalian ninggalin yang ada di hati jadi ngemut. Oh. Ya pasti kalau gitu juga ada lah. Tapi itu Nah, tapi itu juga salah Apa? satunya. Mendukung pas, itu. pas di rumah nih kayak pengen jalan-jalan gitu. Tapi pas gian di hutan, aduh kangen mama ya, kangen papa ya. Kalau pacar juga ya. Iya. Jadi lebih apa ya sama kakak gitu. Jadi kayak lebih menghargai waktu bersama keluarga Iya, iya. dan orang-orang tersayang yang ada di sana gitu. Karena kalau misalnya kita nggak pergi nih kayak gini, pasti ya udah tiap hari ketemu mama atau papa ya udah bangun tidur sama mama. Tapi begitu kita pergi jauh nih, kayak pas lagi di sana tuh kayak pengen maksimalin waktu sama mama, nanti pulang pengen jajan sama mama sama papa gitu. Pengen kesini pengen kesini gitu. Jadi lebih menghargai yang kita udah punya tuh lebih dihargai lagi. Baik apapun itu. Jadi selama ini udah kan pasti nih jauh-jauh dari keluarga ya. Pasti punya perasaan kangen keluarga gitu ya. Kangen yang ada di hati, siapa yang sahabat di rumah gitu ya. Jadi mungkin apa namanya ya? Waktunya kerja kita profesional dulu kerja gitu ya. Udah close, break, ada rasa lagi ya. Jadi kalau misalnya di keluarga tuh kayak ulang tahun kan sesuatu gitu. Event enggak maksudnya bukan harus dirayakan besar-besaran tapi dirayakan dengan berkumpul keluarga gitu. Kayak kemarin nih. Iya. Ulang tahun mamahnya ya. Iya. Gimana kesannya? Sedih sambil barengnya. Itu aku pas Biasa lagi mungkin ulang tahun mamanya bareng ngasih apa hadiah surprise kan. Gitu mesti nggak perlu mewah, nggak perlu apa tapi kita berkumpul gitu. Maksudnya tradisinya di rumah tuh begitu duduk bersama, makan bersama di rumah gitu. Nanti kalau bisa mau keluar atau gimana itu juga kan ya maksudnya nggak necessary lah tapi harus berkumpul gitu biasanya. Terus ini pertama kali banget tinggalin mama, aku juga pas lagi ini mana pas mama ulang tahun aku lagi nggak di rumah, nggak apa-apa santai aja ngomong gitu. Terus ya udah deh aku udah mikir ngapain ya gitu. Terus mereka tuh kayak kakakku sama istrinya, terus papa udah nyiapin surprise lah, aku juga ikut bikin aja mah gini kata gini. Oh ya udah deh nanti papa sama kakakku yang itu deh di sana. Jadi mereka pas aku pagi dulu nelpon pagi-pagi jam subuh kan bangun sholat nelpon malam mah gitu ulang tahun ya mah kok nangis maaf ya aku gak di rumah gitu nggak apa-apa orang mama juga ini biasa aja kok gitu ya udah deh. Terus sampai mereka surprisein mama gitu, so aku ya udah ikut video call aja di tengah laut kemarin. Oh yang kemarin tuh ya? Iya. Aduh seru tapi sedih gimana ya? Jadi kayak lebih kayak lagi di rumah maksimalkan waktu dengan orang-orang tersayang gitu. Jadi lebih menghargai apa yang kita punya gitu, dan apa yang kita punya nggak selalu harta gitu, keluarga dan apapun itu. Jadi intinya meskipun sekarang kalian setelah jauh dari keluarga, ya doain aja semoga saling pada sehat. Amin. Mamahnya keluarga di rumah sehat, kalian sehat juga. Amin. Ya itu tuh harus setiap hari. Nah, jadi abis ini gimana lagi nih petualangnya? Habis ini kita nggak tahu nih tuh. Apa keluar pulau lagi? Apa iya nih. ketemu keluarga dulu? Pasti habis selesai liputan ini kan nanti pulang dulu, ketemu keluarga dulu, nanti lanjut lagi. Insya Allah. Sebenarnya sih kangen ya keluar pulau ya. Liputan keluar pulau, tapi karena emang lagi masih pandemi, jadi kita mencari daerah yang aman dulu, yang dekat-dekat juga, yang kalau bisa road trip. Tapi seru tuh ya, saya pengen tuh. Apa? Kayak Mbak Kla tuh bisa muter berpetualang tuh. Iya ya. Ya, semua pasti ada baik dan buruknya, ada minus dan plusnya. Jadi apa yang ada tuh harus disyukuri. Oke, jadi sahabat Beka Kreasi, jadi intinya dimanapun kita, aktivitas kita jauh keluarga, intinya harus bersyukur ya. Bersyukur apa yang kita punya. Apa kita punya. Apalagi ya? Saling mendoakan orang tersayang. Jadi ya banyaklah pelajaran sebenarnya gitu. Mungkin kalau misalnya trip biasa gitu pergi sendiri ya udah gitu. Ya oke lah gitu. Cuman mungkin kan kalau trip sama JP ada pengalaman yang mungkin tinggal di rumah orang lokal gitu, jadi tahu kehidupannya mereka gimana sih kalau pagi-pagi mereka ngapain. Tapi gitu. Pernah nggak sempet nggak di satu pulau atau kota yang petualang pernah sakit atau gimana, apa accident gimana? Alhamdulillah sih enggak. Ya. Cuman kemarin sempat ya sedikit inilah mungkin. Karena kan mungkin dari ini perbedaan cuaca nih, panas, dingin. Mungkin kalau misalnya sampai sakit yang gimana sih enggak gitu. Cuman kalau misalnya kayak biru gede segini gitu ya udah sering lah gitu.
kemarin juga sempet rada mungkin kecapean gitu, tapi kalau misalnya sampai yang kayak pingsan blackout gitu sampai yang benar-benar nggak bisa bangun sih enggak. Jadi Mungkin sobat rekreasi jangan dilihat dari badannya, walaupun kecil kuat kuat dalam. Mungkin ada yang sampaikan buat pemirsa rekreasi yang pengen berpetualang. Jadi apa tuh? mungkin Pesan apanya? berpetualang ya, overall ya. Jadi kalau mau berpetualang harus tahu dulu kalian itu mau kemana dan di sana tuh mau ngapain. Harus kalau sebenarnya sih sah-sah aja ya, backpackeran mau ya udah jalan lihat aja ntar kemana gitu, tapi Walaupun nggak punya planning apa gitu. tapi walaupun baiknya sih paling nggak tau lah lainnya mau ngapain lo di situ, mau sampai kapan lo di situ gitu. Tapi yang gak capek-capek aku ingetin adalah kemanapun kalian langkah, kemanapun kalian pergi, tinggalin sesuatu yang positif di sana. Dan itu bukan barang gitu. Even sesimpel mungkin ketemu anak-anak gitu di daerah terpencil gitu, tanya mereka cita-citanya jadi apa, semangatin kayak kalian bisa loh sebenarnya begini. Pokoknya nanti kalau setelah kita ketemu udah ini ya gitu, oh kamu mau jadi ini ya semangat ya. Itu yang apa, kayak kemarin di Kepulauan Seribu gitu, ketemu anak di sana, tanya ceritanya jadi apa, mau jadi angkatan laut. Oh iya ya, terus gimana sekarang? Iya kak, masih ini integrasi dan segala macam ya. Aku semangatin gitu, kayak ya udah harus kapan itu harus terakhir dikumpulin, katanya Agustus gitu. Ya udah siapin legalisirnya pas segala macam, jangan entar nanti malah nggak jadi. Terus mensupport gitu ya. Aku senang gitu ngeliat ada anak di daerah yang punya semangat gitu. Potensinya tinggi lah. Karena nggak dikit juga yang ditanya mau terus sekarang hari-hari ngapain, mau ngapain. Nggak ngapa-ngapain, rebahan aja. Betul banget ya. Iya, harus bisa semangat supaya hidup semangat. Jadi itu mah kayak kaum rebahan aja ya. Kaum rebahan gitu, gimana mau maju. Oke, terima kasih Mbak Kalesta Ya. udah nemenin saya Tapi di ntar dulu. apa? Sekarang aku ganti tanya. Apa? Gimana kesan-pesan dari laut kita ke gunung? Ya? Ya, bertualang bersama Claresta pertama kali. Kalau bertualang dengan Kalesta, alhamdulillah saya sangat nyaman banget. Udah cantik kan ya? Bener nggak? Cantik nggak? Udah Harus. cantik. Bener aslinya. Kalau mereka dari laut ke gunung, intinya dari panas ke dingin. Iya. Iya. Jadi perubahan cuaca kulit sampai gitu. Kulit tuh bener Tuh sampai belang. hitam tuh, ya ampun Bener kasihan. belang dia. Sampai bermotif tangannya, kasihan banget ya. Oke, sobat Blaga Kreasi, saya tadi udah tanya dengan Claresta Taupan tentang jejak petualangannya. Terima kasih, Mbak. Ya. Semoga sukses terus, Amin. sehat terus ya. Semoga sukses dan juga sehat terus juga. Ya. Amin, dimanapun berada. Oke, Blaga Kreasi